17 menyimbolkan juga dengan list Tia atau Tia. Di sini tentang dan I fall down. I don't remember anything. And when I wake up, Roy akan menguak tentang 3 partisipan kami dan juga 1 Diamond Story. Dan langsung saja kita menuju kepada partisipan pertama kita, Roy Kiyoshi. Silahkan berikan kisi-kisinya. dalam penglihatan batin saya melihat tindakan yang sangat keji yang dilakukan oleh keluarga. Dan sekali lagi saya merasakan dan mendengar bisikan bahwa bisa dikatakan ini adalah double kali lipat pedofilia dan perkosaan ketika remaja. Saya ingin memilih angka 17. Tia lahir 17 November 1974. Semasa kecilnya, Tia telah menjadi korban kekerasan yang sangat buruk. Karma baik atau karma buruk yang dialami Tia sampai saat ini. Roy, sebenarnya apa yang terjadi dengan Tia, Roy, dari gambaran kamu? Secara kasat mata dulu, secara Tia di sini saya berhadapan langsung. Saya sebelum membahas angka-angka dan sebab dan akibat di sini, saya melihat banyak luka-luka dan di sini ada kesedihan dan kebahagiaan yang bersamaan juga. Lalu saya ingin membahas tentang angka 17 menyimbolkan juga dengan list Tia atau Tia. Di sini tentang dan saya juga melihat tentang masa kecil dilecehkan pada saat ketika mandi. Kemudian saya melihat ada yang terjadi pada usia remaja. Kalau saya melihat di sini sangat terjadi di usia sangat dini, Robi, SMA. Mata Tia tampaknya mengiyakan gambaran dari Roy Kiyoshi tentang kehidupan Tia. Dan sekarang saatnya kita mendengar langsung dari Tia sendiri. Seperti apa yang sebenarnya terjadi? ya pada saat saya umur 7 tahun, kita punya pekerja di rumah yang suami istri, yang istrinya ngurus anak-anak ibu di rumah, terus yang laki-laki ngurus pabrik, bantu-bantu papa. Orang tua saya itu tidak mengerti bahwasanya bahaya anak perempuannya diserahkan ke yang itu bukan kandungnya ataupun papanya. Jadi saya, abang itu diajak mandi. Jadi ya di situ saya mandi. Kalau itu salah, kalau itu tidak benar, kalau itu adalah perbuatan pelecehan. Tapi pada saat saya dewasa, saya mengerti itu pelecehan dan itu menimpa saya. Dan saya nggak pernah cerita ke orang tua. Sekitar 7 tahun yang lalu sebelum ibu meninggal, baru saya berani cerita. Ya, makanya saya aktif di sebuah yayasan untuk anti pelecehan seksual terhadap anak-anak. Saya masih melihat juga kesedihan yang terjadi berhubungan dengan saya ikut sama ibu saya hijrah ke Jakarta, pindah ke Jakarta, melanjutkan sekolah. Saat itu teman sekolah datang ke rumah, perempuan-perempuan, mereka minta izin ke ibu saya
untuk ngajak Tia ke acara ulang tahun. Diizini sama ibu, tapi dengan catatan jam 9 harus pulang. Dan saya sangat orang yang patuh sama orang tua. Singkat cerita, jam 9 saya minta pulang. Saya nggak minum, saya nggak tahu namanya alkohol, saya nggak tahu namanya drug. Saya keluar dari klub itu, diantar sama salah seorang temannya mereka yang itu lebih dewasa umurnya. One step kaki saya melangkah keluar dari klub itu, I fall down. I don't remember anything. And when I wake up, saya ada di sebuah kamar. I feel pain. And I know somebody raped me. Saya tahu saya udah kehilangan. That happened to me. Roy, karma buruk yang terjadi ketika Mbak Tia kecil dan bahkan sampai dia sudah dewasa ya, ini tampaknya repetition, pengulangan yang terjadi. Sebenarnya Mbak Tia ini melakukan karma buruk apa, Roy? Gitu. Terjadi tragedi ini semua yang terulang adalah faktor kelalaian. Kalau Mbak Tia, mohon maaf, ini saya mencoba untuk membaca lagi apa yang sudah Roy baca tentang diri kamu. Ada tanda tanya besar dari Roy. Ada tanda tanya di sini, dan satu pertanyaan yang cukup muncul di kepala saya adalah tentang dan anak. Ini adalah satu pro kontra ya, di mana adalah dan munculnya anak. Saya melihat dengan pasti ada anak dari hasil tersebut. Wow. Betul, Mbak? Betul. Wow. Kamu, mohon maaf, membesarkan anak itu? Yes, ya, Laki-laki atau perempuan? laki-laki. Sampai sekarang tinggal bersama? Sudah semester 2 di salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Mbak Tia, jika memang cukup adil buat kamu, katakan iya. Kalau saya meminta Roy untuk mendeskripsikan atau menggambarkan orang yang telah membius kamu dan membuat kamu menjadi trauma seumur hidup kamu, apakah boleh? Boleh. Roy? Ya, dalam pikiran saya pun melihat hal yang sangat mengejutkan di otak saya, Robi. Apakah saya harus bilang atau stop? Is it okay for you? Ya, Oke, Mbak sudah membolehkan ya. Oke, Roy, saya butuh bantuan Roy seperti biasa. Saya mungkin ya, saya merasakan sosoknya. Mungkin tidak saya gambar ya di sini, tapi saya tulis. Saya mencium hawa orang yang seseorang yang sangat saya melihat sosok pejabat. Ada kaitannya, Mbak Tia? Oh, iya. anak salah seorang pejabat. Mohon maaf, Mbak. Siapa? Anak salah Anak. seorang pejabat. Masih menjabat sampai sekarang? Bapaknya? Sudah tidak? Oke. Roy, ini karma buruk tentu akan diterima. Ya. Iya. Orang awam juga pasti akan bilang seperti itu ya, Roy. Akan diterima oleh si anak pejabat ini. Anak pejabat ini. Roy bisa menerawang apa yang sedang terjadi dengan si anak ini sekarang? Atau Saya menerawang di mata batin saya, anak pejabat ini masih sedang menerima kebahagiaan dan karma-karma baik, dan beliau masih bahagia, tetapi belum mengalami depresi, belum mengalami gangguan-gangguan ekonomi yang terlihat sangat signifikan di sini. Tetapi saya melihat di masa yang akan datang, anak pejabat tersebut akan mengalami kesendirian dan bangkrut dan ditinggalkan oleh orang-orang. Itu yang saya lihat di sini. wow.
Saya melihat senyum simpul dari wajah Mbak Tia, tampaknya Anda senang. Ini bukan masalah senang apa tidak, tapi seorang yang sudah merusak hidup seseorang, Ya, hanya Tuhan yang bisa membalas ya. Saya hanya melihat dari jauh. Ya, semoga suatu hari, suatu saat dia menyadari perbuatannya itu salah. Dan saya berharap semoga Tuhan mengampuni kesalahan dia dan tidak karma tersebut tidak menimpa di keturunan-keturunan selanjutnya. seperti yang Roy sempat bilang kepada saya sebelumnya, terkadang anak itu menerima karma buruk dari apa yang orang tua lakukan. Iya. Mungkin juga seperti Roy membaca Marsyanda, ya. Nah, kalau misalkan kepada Bara, Roy, apakah ia akan menerima karma dari kelalaian sang ibu? Di sini saya melihat Baranya tidak akan menerima apapun karena sudah di-stop oleh ibunya, dan ibunya sudah melakukan banyak kebaikan dan melakukan banyak perubahan terutama dalam gaya hidupnya, kemudian didikannya kepada Bara. Saya mencium auranya juga sangat berbeda di sini. Dari trauma dan tragisnya itu justru dia mengalami satu sisi yang saya acungin jempol di sini. Dia mengalami satu edukasi yang sangat luar biasa ya, Caca, bahwa dia sangat menerapkan pada anaknya, oh tidak boleh memperlakukan seseorang seperti itu, dan itu yang saya lihat kepada wanita seperti ini dan kepada seseorang harus seperti ini, dan itu yang saya baca dalam aura ini. Aku pengen apresiasi Mbak Tia karena, dan aku yakin semua orang di ruangan ini sekarang menyaksikan kisahnya Mbak Tia bercerita, dan Mbak Tia sampai hari ini masih bisa berdiri dengan tegar, aku rasa ini pasti membuat kita semua dan penonton di rumah merasa, kirain masalah kita yang paling buruk di dunia ini ternyata ada yang lebih buruk dan dia lebih kuat daripada kita. So, wow. Betul Aku sekali. salut. Takdir.